Yosua. Nah teman-teman, kali ini kita akan datang ke hadirat Tuhan dan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang indah setiap hari. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Bapa, Ku datang padamu. Tuhan, terima kasih karena berkat kasih-Mu sampai saat ini kami terus bisa sehat, dan di kondisi virus saat ini kami terus bisa sehat dan kuat. Itu semua berkat-Mu Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami pagi ini Tuhan, berkati yang nonton di rumah agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Tuhan, berkati juga ibadah ini agar bisa lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita sebagai anak sekolah minggu harus dengar-dengaran terhadap orang tua terlebih Tuhan. Yuk kita angkat pujian anak sekolah minggu. Nah teman-teman, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian Nabi Nuh. Tiga orang mantunya
serahkan kepada Lause Selvi. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan boleh kumpulkan setiap kami, anak-anak sekolah minggu Yosua, untuk sama-sama datang beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami, agar kami boleh duduk tenang dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan tolong Lause yang akan bercerita, agar boleh diberikan hikmat dalam memimpin dan membawakan cerita ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik silahkan duduk. Nah adik-adik, hari ini Lause mau cerita tentang Nabi Nuh. Tapi sebelum Lause cerita, kita sama-sama menonton video dulu ya. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi.
Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Nah, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan video itu. Sekarang kita mau sama-sama belajar dari video itu. Apa sih yang Nabi Nuh mau ajarkan kepada setiap kita? Apa yang firman Tuhan mau ajarkan melalui Nabi Nuh? Yang pertama, kita mau sama-sama belajar bahwa Nabi Nuh itu adalah orang yang taat. Jadi, saat orang-orang pada zamannya menjadi jahat, orang-orang di zamannya itu menjadi orang yang jahat, Nabi Nuh tetap menjadi orang yang taat. Dia tetap menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dia tetap menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan Nabi Nuh menjadi orang yang taat ketika Tuhan menyuruh untuk membangun sebuah bahtera yang besar, kapal yang besar. Padahal Nabi Nuh tinggalnya di padang gurun. Bukan seperti kita. Kalau kita hidup di dekat pantai, ada pelabuhan. Jadi kita sering melihat kapal. Tapi Nabi Nuh hidup di padang gurun yang tidak ada airnya. Jadi waktu Nabi Nuh membangun bahtera, orang-orang berpikiran bahwa Nabi Nuh ini sudah gila. Kenapa membangun kapal yang sangat besar di tengah padang gurun? Tapi Nabi Nuh tetap taat. Nabi Nuh tetap taat membangun kapal bahtera yang Tuhan suruh. Nah, adik-adik, Lose mau tanya sama adik-adik, apakah adik-adik sudah taat? Apakah adik-adik taat kepada Tuhan? Adik-adik taat untuk datang beribadah secara online? Apakah adik-adik taat untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari? Dan apakah adik-adik juga taat sama orang tua? Ketika disuruh untuk membantu orang tua, disuruh untuk belajar, disuruh untuk berhenti bermain HP, apakah adik-adik sudah taat? Dan juga di tengah masa pandemi seperti ini, apakah adik-adik taat terhadap aturan pemerintah untuk menggunakan masker kalau kita pergi keluar rumah, untuk jaga jarak dengan orang-orang lain, untuk menjaga kebersihan? Apakah kita sudah taat? Nah, kalau kita belum menjadi anak yang taat, kita mau sama-sama belajar hari ini, kita mau diingatkan sama Nabi Nuh untuk menjadi orang yang taat. Nah, yang kedua, Nabi Nuh mengajarkan kita untuk bersyukur. Jadi ketika Nabi Nuh dan keluarganya akhirnya turun dari bahtera setelah hujan yang sangat lebat selama 40 hari, hal pertama yang Nabi Nuh lakukan adalah mengucap syukur. Nabi Nuh membangun mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nabi Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sudahkah adik-adik mengucap syukur hari ini? Apakah adik-adik bangun pagi sudah bersyukur ketika Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan? Tuhan terus menjaga orang tua kita, menjaga setiap kita. Apakah kita sudah bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang? Kalau belum, kita sama-sama belajar. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik, Nabi Nuh mengajarkan setiap kita untuk percaya janji Tuhan. Waktu akhirnya Nabi Nuh turun dari kapal besar, Tuhan membuat perjanjian dengan Nabi Nuh. Tuhan menaruh busurnya di atas awan, di bumi ini. Itu Tuhan taruh apa? Pelangi, untuk menandakan perjanjian antara Tuhan dengan Nabi Nuh. Kalau Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan bangsa
tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Dan janji itu Tuhan terus tepati sampai sekarang. Tuhan tidak pernah mengirimkan hujan lebat, air bah seperti zaman Nabi Nuh dulu. Nah, Nabi Nuh percaya kepada janji Tuhan. Nah, adik-adik, apakah adik-adik juga percaya janji Tuhan? Apakah adik-adik terus percaya kalau Tuhan terus menyertai kita? Walaupun di tengah masa pandemi seperti ini, Tuhan terus menjaga kita, menjaga keluarga kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik melalui segala sesuatu yang terjadi. Nah, kalau adik-adik mulai rasa tidak percaya, mulai rasa ragu dan khawatir, ingat terus janji Tuhan. Kalau Tuhan akan terus menjaga kita, akan terus memelihara kita. Nah, hari ini jangan lupa kita belajar 3 hal. Kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur, dan juga menjadi anak-anak Tuhan yang percaya akan janji Tuhan. Adik-adik terus ingat dan terus hidupi dalam hidup kita. Yuk kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan tentang Nabi Nuh yang boleh sama-sama kami dengarkan. Kiranya kami boleh terus jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang taat. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang tahu bersyukur. Dan juga kami jadi anak-anak Tuhan yang terus percaya janji Tuhan. Tuhan terus jagai setiap kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan juga bumi. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Nah, untuk adik-adik yang kelas balita bisa menghafal sampai yang A saja. Busurku kutaruh di awan. Tapi adik-adik ingat kalau itu adalah tanda perjanjian antara Tuhan dan juga manusia. Yang kelas tengah dan besar dihafalin semuanya ya. Terus aktivitasnya, adik-adik buat suatu kreativitas sesuai kreatifnya adik-adik. Apapun, boleh gambar, boleh tulisan, boleh apapun tentang cerita Nuh hari ini. Nah, adik-adik juga boleh buat apa sih yang adik-adik pelajari dan apa yang adik-adik melakukan. Setelah itu nanti difoto ya, dimasukkan ke grup WA. Untuk yang kelas besar boleh kirim di grup kelas besar, atau yang lain boleh kirim di grup jemaat. Oke, selamat menghafal dan juga untuk aktivitas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Skifo. Nah, teman-teman, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Mata Tuhan Melihat. Doa penutup dipimpin oleh Lausa Selfie. Adik-adik, mari kita sama-sama satu dalam doa untuk kita sama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang boleh kami lakukan. Kiranya Tuhan yang terus tolong setiap kami agar kami setia mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Tuhan berkati kami hari lepas hari dalam pelajaran sekolah kami, dalam keluarga kami, dalam hari-hari kami Tuhan. Kiranya Tuhan terus jagai setiap kami. Kami serahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.